Kesehatan DKI Tegal mengadakan ceramah kesehatan untuk jemaat, ceramah awam dengan topik diabetes mellitus. Nah, pada kesempatan ini kami mendapatkan guest speaker tamu istimewa dari Amerika Serikat, Dr. Luciana Loman. Beliau telah lama berkecimpung sebagai dokter ahli, internis, konsultan endokrin mengenai diabetes dan tiroid. Nah, pada kesempatan hari ini, di sela-sela kesempatan beliau untuk pulang kampung ke Tegal, masih meluangkan waktu untuk memberikan bersama-sama kita untuk memberikan sedikit ceramah bagaimana sih mengelola penyakit diabetes ini. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai, marilah kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Seksi kesehatan. Satu, dua, tiga. Hati yang gembira adalah obat. Hati obat, hati yang gembira. Kita bergembira, harus bergembira. Tepuk tangan, jangan suka-suka. Satu, dua, tiga. Mungkin satu lagu lagi ya, biar kita semangat ya. Satu lagi.
atas segala berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan pada kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada siang hari ini ucap syukur karena Tuhan telah kumpulkan anak-anak-Mu untuk bersama-sama datang untuk mendengarkan ceramah kesehatan mengenai penyakit diabetes. Tuhan telah berkati juga kami semua, anak-anak-Mu, terlebih pada hari ini kami mendapatkan tamu Dr. Luciana Loman dari Amerika. Tuhan, kiranya apa yang akan kami dengar bisa membuat suatu pengetahuan yang berguna bagi kami, sehingga kami bisa lebih mengelola mengenai pengetahuan mengenai penyakit diabetes ini. Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang telah kami dengar ini bisa kami persembahkan demi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita buka ceramah kesehatan pada siang hari ini. Pertama, kami serahkan kepada moderator Dr. Lukas Budioso yang akan memimpin acara ceramah pada ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi oleh Dr. Luciana Loman. Kemudian terakhir akan diadakan sesi tanya jawab. Jadi bebas, Bapak Ibu bisa tanya, nggak usah sungkan-sungkan. Mumpung pada siang hari ini ada pakarnya dari Amerika. Saya kira demikian. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Dr. Lukas. Silakan. Terima kasih Dr. Paulus Mulyono bahwa saya diberikan satu kepercayaan untuk memandu acara event ini. Salam sejahtera buat saudara sekalian. Salam sejahtera semua. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Oh, udah siang gitu ya. Khususnya untuk Dr. Loman, Dr. Luciana Loman. Dr. Luciana. Thank you. Berisi. Saudaraku yang kasih dalam Kristus Yesus, satu kesempatan yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama sharing masalah diabetes mellitus. Khusus yang luar biasa adalah speakernya adalah dari US. Karena saya sering berkecimpungan di Ikatan Dokter Indonesia, baik di negara dan organisasi ini. Untuk mendatangkan speaker itu susah. Untuk yang di pusat saja, Ciptoman Kusuma, Kacamata, dan susah. Carinya waktu susah, ngaturnya waktu juga susah, serba susah. Jadi luar biasa. Ini suatu suatu blessing ya, luar biasa. Dr. Paulus Mulyono sebagai ketua UKB ini luar biasa. Dulu UKB itu seperti seperti kayak Obamacare. Mungkin Obamacare juga ikut DKI Tegal. Jadi pada waktu itu saya sempat jadi lurahnya, lurah tahu ya lurah. Pada waktu itu ya UKB saya bilang usaha kurang beken, kurang terkenal. Tapi dengan berjalan waktu dan pimpinan sampai sekarang, Dr. Paulus Mulyono is very beken. Satu tema, satu topik yang sangat relevan. Ya, dari hari
hari ke hari, dari tahun ke tahun selalu menemukan proses diabetes mellitus. Pertanyaannya why? Kenapa? Yang pertama, kalau kita melihat kondisi global, kalau kita melihat bahwa diabetes mellitus itu melanda di mana-mana di seluruh dunia, ya, melanda di seluruh dunia. Kita lihat Worldwide Prevalence of Diabetes 2000 ini memang kurang sekali, kurang tajam. Tapi kira-kira 2003. Kalau di Indonesia saat ini dalam dekade ini kita menempati pada ranking ke-7, Dr. Lucian. But you know the first dekade itu kita ranking ke-4. India, China, US, and Indonesia. But now the seventh. It is from International Diabetes Federation (IDF). Jadi saat ini Indonesia penderitanya kira-kira 10 juta. Tetapi prediksi nanti tahun 2030 kira-kira antara 20 juta lebih. Juga dunia dengan demikian. Itu pertama. Jadi diabetes makin lama makin. Pertanyaan selanjutnya, kenapa seperti itu? Kita tahu bahwa now obesity is a disease, global pandemic, obesitas. Dan saya melihat bahwa US, the first ranking. Indonesia pada ranking ke-10 kalau tidak salah ya, ranking ke-10 obesity. Dan sampai pun urusan obesitas ini sudah melanda anak-anak ya, sampai pada anak-anak. Dari data-data itu sudah sampai melanda anak-anak. Di sini kita lihat ya. Dewasa usia di atas 18 tahun 20,7%, anak 5-12 tahun 29,6%. Ini anak-anak. Ini berdasarkan data lain, ini berdasarkan IDF, data sekian. Jadi permasalahan obesity adalah ini ada diabetes ya. Yang obesity ada? Nggak ada ya? Ya. Jadi kembali, obesitas sama diabetes mellitus itu adalah seperti sekeping logam. Jadi obesitas, diabetes itu the second. The third adalah ini satu data bahwa 60% para diabetisi itu dia tidak sadar bahwa dia diabetes. Setuju ya? You agree ya? 60%. Diabetes ini tidak sadar bahwa diabetes. Saya kebetulan bekerja di Prodi. Every week, setiap minggu itu selalu ada penderita diabetes baru. Jadi datang konsultasi, dokter, kok saya diabetes? Ini apa laboratorium yang salah? Saya jadi bingung, laboratorium salah. Aku dokter menanggung jawab ya. Setiap minggu pasti ada penderita diabetes baru. Ya tadi, adalah 60% para penderita diabetes yang sadar bahwa dia diabetes. Jadi ini adalah hal-hal yang menyebabkan selalu pembicaraan ini selalu up to date. Dan yang paling penting sekarang ini adalah kemajuan teknologi riset, penelitian terus berjalan. Now, about diabetes, komplikasi kardiovaskuler. Dan yang terakhir yang paling saya berminat, saya sering baca adalah kondisi yang disebut prediabetes. Prediabetes sama diabetes. Resiko faktor prediabetes untuk kardiovaskuler risiko itu just the same. Prediabetes and diabetes just the same untuk mempunyai risiko kardiovaskuler. You agree, dokter?
Oke, saya tidak berlanjut-lanjut, nanti saya jadi pembicara ya. Udah diborong. Oke, next jadi inilah sekedar pendahuluan. Kita nanti undang Dr. Luciana dengan CV sebagai berikut. Dr. Luciana Lohman, medical doctor, FACE, Fellowship on American Clinical Endocrinology Phase. Ini kalau di Indonesia namanya KEMD, ya, KEMD kalau di Indonesia. Alamatnya ini, kemudian pendidikan Fakultas Kedokteran UNPAD, lulus tahun 1976. Saya melihat yang undergraduate, ya, undergraduate itu kalau nggak salah ya, tahun 72 dia udah lulus. 1972 dari Bandung, betul? 73? Ya, UNPAD 76, undergraduate, SMU 72, ya kan? Betul. Jadi 4 tahun sudah jadi dokter, seperti smart people, pintar banget. Oh, 4 tahun jadi dokter, aku 7 tahun, kebetulan gue baca badan. Jadi kata sistemnya lama waktu itu. Kemudian ya, selanjutnya pendidikan adalah pada New York Medical College, pada Lincoln Hospital Internal, lulus tahun 1982. Kemudian pada New York Medical College juga pada Lincoln Hospital, beliau mendapat gelar FACE sebagai konsultan endokrin metabolis, lulus tahun 1884. Sertifikasi, ini saya singkat saja sertifikasinya. Sertifikasi, pekerjaan, sudah sertifikasi. Pekerjaan dulu. Diabetes Care Center di Water, Florida, Medical Center Trinity, Regional Medical Center Layanat Point. Nah, 2 dan 3 ini memang berafiliasi dengan Diabetes Care Center di Water, Florida. Betul ya, dokter? Ya. Dan kemudian beliau juga bekerja sebagai dokter di Rodney Hospital North Pinals, Mace Countryside Hospital, Mace Durandine Hospital, Mountain Private Line Hospital. Oke, asisten. Lanjut, please. Sertifikasi, ini saya singkat saja. American Board of Endocrinology Certified in Endocrinology, jadi spesialis penyakit dalam. Certified in Endocrinology and Metabolism. Dan yang kedua adalah pada Florida State Medical License. Ini tanda sertifikat untuk praktek ya, tahun 1984 sampai 2019. Yang luar biasa, saya membaca di Google adalah praktek Dr. Lohman ini melayani 4 bahasa luar biasa: Inggris, Spanyol, Polandia, Indonesia. Kurang satu ya, bahasa wong Tegal. Oke, karena itu perkenalan singkat. Harapan kami, Dr. Luciana dapat memberikan kami satu pencerahan, pemberian informasi kesehatan khususnya masalah diabetes care yang lebih up to date, sehingga kita mempunyai bahasan yang tidak deso ya, tidak kampungan, tetapi yang update dan yang baru. Harapan kami seperti itu. Dr. Luciana, now time is yours. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran semuanya. Terutama terima kasih kepada Dr. Lukas dan Dr. Paulus yang memberi kesempatan saya untuk bisa bicara di sini. Introduksinya kelihatan hebat sekali, tapi sebetulnya saya punya 5 partner di Florida. Saya praktek di Florida. Saya ada 5 dokter yang bekerja sama-sama saya. Mereka ada orang dari Poland, so saya itu nggak bisa bicara Polandia, tapi itu dokter itu bisa bicara Poland. Ada orang Spanish juga bekerja sama-sama saya, itu juga bisa bahasa Spanish. So saya cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa Tegal, that's all. Tapi saya udah di
Amerika udah lebih dari 40 tahun. Jadi bahasa Indonesia resmi saya udah nggak karuan. Tapi harap saja saya bisa bicara bahasa Tegal yang bisa lebih terang buat saudara-saudara semua. Ini kan? Waduh. Mau ke sana ya? Ya. I got it. Diabetes mellitus atau kencing manis terjadi karena beta sel dari pankreas, organ yang ada di dalam tubuh kita, gagal membuat insulin di tipe 1 diabetes. Di tipe 2 diabetes, insulinnya dibikin sama pankreasnya, tetapi di insulin nggak bisa kerja baik. Waktu kita makan, semua makanan jadi gula. Gula jadi tenaga dengan bantuan insulin. Tapi karena insulinnya tidak dibuat di tipe 1 diabetes, atau insulinnya dibuat di tipe 2 diabetes tapi insulinnya tidak kerja baik, semua gula itu tidak bisa jadi tenaga, tetapi terus tinggal di darah. So kita call gula darah tinggi. Tambah gula darahnya tinggi, tambah capek. Orang capek, orang ngantuk terus. Tambah gulanya tambah tinggi, orangnya harus kencing terus. Tambah kencing, tambah haus. Terus gulanya juga tinggal di belakang mata, jadi tambah buram. Jadi sering kencing, mudah lapar dan haus. Berat badannya terus turun walaupun makan banyak terus turun karena gulanya tidak bisa diolah menjadi energi, tenaga. Salah. Matanya buram, kadang-kadang karena saking manisnya, jamur juga jadi suka gatal-gatal di kemaluan. Saking manisnya, segala luka juga tidak sembuh. Jadi capek terus, ngantuk terus. Siapa yang diabetes? Orang yang kadar gula puasanya lebih dari 126, dicek 126 fasting 2 kali diabetes. Nomor 2 kali dicek gula darah puasa lebih dari 126 diabetes. That's it. Kalau orang makan 2 jam kemudian dicek gulanya lebih dari 200 diabetes. Yang paling baik sebetulnya tes sekarang ini hemoglobin A1C, HbA1c, HbA1c. Kalau lebih dari 6,5 diabetes. Hemoglobin A1C itu tes yang bagus sebetulnya karena itu mengukur gula darah rata-rata dalam 3 bulan. Karena darah merah hidup 3 bulan. Biasanya normally ada 6 dari 100 darah merah ada gula melekat pada darah merah itu. Jadi tiap 3 bulan diganti. Jadi kita bisa tahu rata-rata gula darahnya. Saya ingat sekali mertua saya juga diabetes waktu itu. Tiap kali dia cek blood sugar kalau saya pulang dari kantor. So mami berapa gulanya? Oh 100. Terus hari Kamis dicek lagi ya mami ya. Oh cuma 120. Tapi A1C-nya 13. Terus saya bilang kenapa bisa sampai 13? Saya cuma baik kalau Senin sama Kamis. Yang lainnya saya makan apa aja. Pokoknya karena dokter mau ngecek. Jadi Senin sama Kamis baik-baik. Tapi A1C nggak bisa menipu. So apa penyebab diabetes? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Kalau tahu, jadi kita bisa menyembuhkan diabetes kan? Tapi sebetulnya nggak ada yang tahu. Banyak orang bilang keturunan. Tapi sering saya lihat orang-orang, especially terutama orang diabetes yang tipe
tipe 1, tahu-tahu gulanya tinggi sekali, sakit sekali, muntah, sakit sekali, itu biasanya tipe 1. Tipe 2 sebetulnya dari sononya udah diabetes, tapi karena nggak makan benar, tambah gemuk, akhirnya insulin yang sudah dibuat tidak bisa take care, tidak cukup untuk melayani segitu besarnya badan. Jadi akhirnya jadi diabetes. Jadi saya mesti terima kasih sekali sama Dokter Indriana karena dia tidur sampai jam 2 pagi untuk bikin slide ini semua. Tapi yang ini slide ini saya kurang setuju. Jadi bilang jadi yang bilang pola hidup kalau udah dari sononya diabetes. Ada juga orang yang gemuk sekali nggak diabetes. Jadi nggak selalu orang gemuk itu jadi diabetes. Tapi udah dari sononya. Is that sound right? So diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Kenapa kita harus kontrol diabetes? Pertama-tama, nggak enak kalau sugarnya tinggi kan, capek terus, ngantuk terus, kencing terus, nggak bisa lihat, gatal-gatal terus, udah nggak enak. Tapi ada juga yang Dr. Lucas bilang, 60% dari diabetes nggak kerasa apa-apa. Itu yang paling bahaya, karena orang-orang yang begitu tahu-tahu udah komplikasi. Komplikasi itu dalam jangka panjang, penyakit jantung, orang yang kena serangan jantung kebanyakan diabetes, orang yang kena stroke kebanyakan diabetes, orang yang lukanya nggak sembuh-sembuh, akhirnya harus dipotong kakinya juga kebanyakan diabetes. Orang yang ginjalnya rusak akhirnya harus didialisis juga diabetes. Orang yang buta, apalagi di Amerika, orang yang buta di Amerika kebanyakan diabetes. Orang yang impoten juga diabetes, orang yang giginya ronggong juga diabetes. Makanya kita harus mengobati diabetes. So, tujuan pengobatan diabetes menghilangkan gejala, menciptakan dan mempertahankan rasa sehat, memperbaiki kualitas hidup, mencegah komplikasi akut dan kronik, mengurangi laju perkembangan komplikasi, mengurangi kematian, mengobati penyakit penyerta bila ada. Nah, seperti saudara-saudara lihat, ini bahasanya bahasa Indonesia tinggi, jadi terang saja Dr. Indriana yang ngarang-ngarang ini. Bahasanya terlalu tinggi buat aku. So, bagaimana mengobatin diabetes? Yang paling penting itu diet. Yang paling penting itu turun berat badan. Harus turun berat badan. Diabetes sekarang boleh makan apa saja. Oh, semuanya seneng nih. Bukan boleh makan apa saja, tapi harus portion control. Porsi. Harus makan sedikit mungkin. Semuanya itu ada allowance, ya. Misalnya buah, ada batasnya. Semua itu ada batasnya. Sedikit mungkin, karena makan lebih sedikit, lebih turun berat badan. Misalnya buah, diabetik boleh makan buah, tapi nggak berlebihan. 4 buah satu hari, 1 pisang 1 buah, 1 apel 1 buah, 10 grape anggur 1 buah, 1 potong semangka 1 buah. Saya nggak bilang sepotong gini, sepotong itu 1 buah. Kalau jus kayak air jeruk setengah cangkir 1 buah. Jadi kalau pagi-pagi udah minum 2 cangkir air jeruk, that's it. No more, nggak bisa ada buah lagi. Jadi udah nggak bisa buah lagi. Jadi semuanya itu ada allowance-nya. Itu ada kebolehannya, berapa bolehnya. Tapi yang penting paling sedikit. Terbukti suami saya pensiun beberapa tahun yang lalu. Terus saya check up, saya bikin cek. Ternyata dia
A1C-nya 7,2. Ingat saya tadi bilang kalau lebih dari 6,5 diabetes. Jadi dia tuh diabetes 7,2. Saya bilang, Mel, kamu harus makan metformin. Dan dia bilang, no you don't. Siapa suami yang dengar sama istrinya? Kan istri, walaupun istrinya ahli diabetes, tapi nggak dengar, nggak mau dengar. Sengaja dia nggak mau dengar. Terus tahu-tahu dia diet, dia olahraga, dia turun berat badannya 15 kilo, terus A1C-nya turun dari 7,2 jadi 5,8. And so far dia masih mempertahankan berat badan itu dan A1C-nya 5, jadi nggak diabetes lagi. Jadi itu terbukti dengan mata kepala saya sendiri bahwa weight loss, turun berat badan paling penting. Tapi memang suami saya itu nggak mau dengar sama saya. Jadi dia cuma mau membuktikan sama saya bahwa baik. So, An barusan bilang gula juga harus mengurangi gula. Semua gula-gula simple sugar kayak cake, kayak kue-kue, permen-permen coklat, donat, yang gitu-gitu pasti juga nggak boleh. Kalau menurut saya diet harus in balance. Semuanya tuh balance diet. Ada sayurnya segini, ada nasinya segini, semuanya tuh harus tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Semuanya tuh harus balance diet. Tapi paling sedikit, kalau bisa sedikit mungkin, jadi bisa lose weight. By the way, saya lupa. Kalau type 1, kalau yang tipe 1 nggak bisa. Tipe 1 no matter what harus pakai insulin kalau tipe 1. Untuk membedakan tipe 1 ke tipe 2, biasanya tipe 1 tuh umurnya kurang dari 40 tahun dan biasanya kurus. Kalau tipe 2 biasanya lebih dari 40 tahun, biasanya gemuk. Jadi saya tuh bicara terus tuh dari tadi tuh untuk tipe 2. Kalau tipe 1 harus insulin. Kalau nggak pakai insulin, mati. Right, kan? Betul? So, ini dari tadi saya bicara tentang tipe 2. Olahraga, very important. Terbukti, contohnya, Pendeta Stefanus. Wow, lihat, luar biasa sehat. Kenapa? Karena dia olahraga. Olahraga is paling penting. Kalau kita lihat orang-orang di sekeliling kita, siapa yang sehat? Orang yang olahraga. Saya punya pasien di Amerika 92 tahun. Dia olahraga tiap hari, sehat sekali, otaknya sehat, semuanya sehat. Dia bilang saya jalan tiap hari 30 menit, walaupun jalannya kayak gini, tapi jalan, pokoknya jalan. Jadi yang paling penting olahraga. Betul ya, Pendeta Stefanus, betul ya. Olahraga kan? Yes. Okay. Olahraga very important. Kalau olahraga sama gagal dan harus makan obat, what can you do, right? Obat-obat diabetes banyak sekali sekarang. Mungkin ada untungnya jadi diabetes sekarang daripada dulu karena sekarang sudah banyak research di Amerika, banyak sekali obat. Jadi nggak langsung harus ke insulin. Biasanya kita coba obat-obat semua ini satu-satu. Kalau udah gagal baru insulin. Banyak tadi Dr. Dr. Paulus barusan bilang sama saya, ada med di Indonesia kalau udah udah disuntik insulin kayak udah dunia kiamat. Bukan begitu. Biasanya kita udah cari obat-obat semua, kalau udah obat-obat nggak jalan baru insulin. Jadi obat-obat yang ini kalau sudah membosankan tolong di stop saya. Karena ini tentang obat-obat mungkin nggak ada gunanya. Yang pertama kali metformin is paling bagus karena metformin bikin whatever yang disekresi dari beta sel kita bisa kerja lebih baik. Jadi bikin insulinnya tuh
kerjanya lebih baik, itu metformin. Tapi ada orang yang nggak bisa tolerate metformin karena heartburn, sakit mah, mencret-mencret. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa on metformin. Tapi ada juga yang nggak bisa metformin kalau ada sakit ginjal. Kalau creatinine clearance-nya less than 30 sekarang, dulu even less than 45 nggak boleh. Sekarang come up to 30 masih bisa kasih metformin. So metformin usually we try with metformin usually kita coba 500 mg dulu dengan makanan yang paling besar itu biasanya dinner, makan malam. Biasanya makan malam makanan yang paling besar itu makan metformin. Waktu makan jadi perutnya nggak gitu sakit. Kalau gula-gulanya masih tinggi biasanya ditambah lagi pagi sama makan malam. Kalau masih tinggi lagi masih bisa ditambah lagi sampai 2000 mg. Even bisa sampai 2500 mg itu metformin. Kalau metformin gagal, kita biasanya tambah obat SGLT2 inhibitor dulu. Tapi saya bicara sama Dr. Indria, di sini mahal sekali. Jadi mungkin saya tidak usah bicara tentang ini atau ini sebetulnya obat bagus sekali karena itu kerjanya seperti diuretik, jadi membuang gulanya lewat kencing. Cuman jadi efek sampingannya itu jadi gatal-gatal di kemaluan karena kencingnya jadi manis, kencingnya semuanya manis, infeksi di blood urinnya, infeksi di kencing, saluran kencing. Sebetulnya ini obat bagus sekali karena obat-obat metformin, SGLT2 itu tuh nggak bisa bikin gula darahnya drop sampai orang yang nanti saya keterangan yang itu. Ini obat-obat yang saya sebut sekarang ini tidak pernah bikin gulanya turun sampai rendah sekali. Biasanya kalau turun ya paling banyak sampai 80, yang orang tuh nggak sampai gredek segala macam. Kalau ini gagal, ada lagi GLP-1. Ini bagus sekali GLP-1. Victoza, Trulicity, Byetta, it's a very good drug sebetulnya. Karena unfortunately susahnya ini suntikan, tapi orang tuh kalau ini tuh bisa bikin turun berat badan. Kalau saya lagi bilang sama pasien, saya harus kasih ini kamu, ini pasti kamu lebih baik lagi pakai ini karena kamu juga bisa turun berat badannya. Oke, kasih saya, walaupun suntikan saya mau, malah potong lidahnya aja saya mau, asal saya turun berat badan. Jadi ini sebetulnya bagus sekali. Terus sekarang suntikan itu, aduh, jarumnya kecil kayak ini bulu mata jarumnya. Jadi kecil sekali sebetulnya, orang sudah nggak keberatan pakai injection. Jarumnya kecil sekali, kayak digigit semut. Kalau ini, even insulin sekarang sudah bagus sekali. Insulin sebetulnya ada drug company yang bikin insulin inhaler yang gitu insulin ya. Aku cerita insulin, aku pergi ke yang lain-lain. Tadi saya cuma kasih tahu bahwa suntikan itu not bad, nggak menakutkan karena kayak semut, kayak digigit semut sebetulnya. Jadi sudah banyak sekali gadget-gadget yang gampang sekali untuk injection. Even yang drug company yang bikin inhale insulin yang itu akhirnya bangkrut karena ternyata suntikan itu not that bad after all. So GLP-1 saya paling senang sebetulnya di samping metformin GLP-1 karena kontrol blood sugar, kontrol berat badannya turun. Yang nomor 4 DPP-4 itu kerjanya untuk membuat liver tidak bikin gula gluconeogenesis. Membuat gula di liver, di liver. Ini bagus juga
juga bisa bikin turun berat badan. Di Amerika banyak sitagliptin, Januvia, kata udah ada di sini Januvia. Tradjenta katanya banyak di sini. Tradjenta, jadi ini obat yang bagus juga. Kalau metformin nggak bisa, Tradjenta. That will be good. Sulfonylurea paling terakhir. Tapi bilang di sini semua orang pakai sulfonylurea. Sebetulnya saya nggak senang sulfonylurea karena bisa bikin gulanya turun sampai kurang dari 70. Kalau nggak makan harus makan cepat-cepat karena kalau nggak makan gulanya turun. Jadi kan nggak benar kita mau obati diabetes supaya gulanya turun, tapi jangan turun sekali. Saya ada pasien yang selalu bilang, oh saya harus makan, karena kalau saya nggak makan gula saya turun. Jadi kan nggak jadi against, jadi nggak tepat. Jadi kurang tepat ya. Sebetulnya saya selalu bilang sama pasien, kalau kamu harus makan karena gulanya turun, jadi harus dikurangi sulfonylurea. Jangan saya harus makan, enak aja pengen makan aja, jadi saya harus makan. Itu saya pengennya lose weight no matter what. Jadi sulfonylurea bisa gain weight, and juga bisa bikin pankreas selnya tambah males karena sulfonylurea itu bikin, ayo kamu harus terus bikin insulin. Jadi pankreasnya tambah males kalau sulfonylurea. Tapi kalau nggak ada choice, nggak ada pilihan lain ya, sulfonylurea is okay. Ada juga short acting sulfonylurea, which is better, sebetulnya lebih baik karena nggak long acting. Biasanya ini retatrutide atau statin dimakannya sebelum makan. Kalau nggak makan jangan makan. Kalau makan itu pil itu statin atau retatrutide itu lebih bagus karena kesempatan untuk gula darahnya turun lebih sedikit. Ada juga pioglitazone, Actos. Itu juga sebetulnya obat yang bagus sekali karena itu mempertahankan beta sel yang belum rusak, tinggal tetap sehat sebelum jadi rusak. Dulu mami saya kasih pioglitazone 15 tahun yang lalu, mami diabetes. Waktu itu mami A1C-nya 7,2 seperti mami. Tapi mami nggak bisa turun berat badan 15 kilo. Jadi saya harus kasih pil, mami nurut kalau suami saya nggak nurut. Kalau mami nurut, jadi mami saya kasih Actos, pioglitazone. Tapi mami nggak senang karena side effect-nya berat badannya tambah karena water retention. Airnya ditahan, jadi kebanyakan bengkak kakinya, maminya berat badannya tambah. Mami bilang, nggak seneng ini Actos karena saya berat badannya tambah. Juga Actos juga nggak boleh buat orang-orang yang sakit jantung, yang ada congestive heart failure, itu nggak boleh. Jadi sebetulnya bagus loh Actos. Kalau biasanya saya kalau habis metformin saya kasih Actos. Kalau orangnya nggak gendut, kalau orangnya kurus saya kasih Actos, metformin, Actos. Actos di sini udah ada, mestinya ada. Ya sebetulnya bagus loh, tapi make sure orangnya nggak ada congestive heart failure. Acarbose is also good. Not that good. Acarbose itu dimakannya sebelum makan. Itu kerjanya mengurangi absorpsi dari gula. Jadi kecuali efek sampingannya kurang enak karena kentut terus. Jadi nggak seneng, suka kentut kalau Acarbose. Kalau semua ini 8-8-nya udah gagal, baru insulin. Dan seperti saya bilang, insulin is not that bad. Insulin sekarang banyak sekali, gampang sekali kasihnya. Biasanya saya kasih long acting insulin, Lantus, Toujeo, or itu ada satu yang insulin ini dikasih tiap hari, the same time every day. Waktunya yang sama terus, regular, tiap 24 jam, kasih tiap 24 jam.
insulin ini biasanya cuma melayani fasting blood sugar, gula darah yang puasa. Setelah makan, insulin ini tidak bisa menurunkan gula, makanya biasanya saya masih tetap kasih pil untuk take care of, kalau makan harus ada suntikan lain yang short acting. Jadi ada basal sama ya. Apa itu ngomongnya? Hah? Kalau yang insulin pertama itu basal metabolisme, jadi basal insulin jangka panjangnya 24 jam, dan nanti kalau kita makan harus dikasih insulin lagi yang namanya rapid yang kerjanya cepat. Jadi waktu kita makan makanan itu dirubah oleh insulin jadi rapid insulin. Bisa juga masih tetap makan obat karena obatnya itu bisa taking care of makanan, memelihara makanan. Saya ya pergi ke supermarket, terus saya mau tanya apa gitu, terus ada orang nyerobot. Terus saya bilang, gimana kamu kan harusnya memelihara saya, kok saya diserobot? Saya karena take care di Inggris kan terjemahannya memelihara. Kamu kan harusnya memelihara saya, kok ini orang dipelihara dulu. Orangnya harusnya melayani. Yang saya nggak seneng ini hypoglycemia, gula yang terlalu turun. Makanya saya nggak seneng sulfonylurea, karena sulfonylurea amaril. Orang banyak sekali bilang amaril. Satunya apa kamu bilang? Glibenclamid, daunil. Itu semua saya nggak seneng karena ini low blood sugar. Jadi kalau bisa cuma yang 8 itu kalau bisa, kalau enggak ya harus ini. Juga yang 8 itu mahal, terus nggak selalu ada di sini. Jadi sekarang ini kan kita Indonesia banyak yang ikut BPJS, dan di BPJS ini kebanyakan kalau orang ini kencing manis langsung dikasih glibenclamid. Padahal seharusnya ya seperti tadi ada obat murah yang bagus yaitu metformin. Jadi kalau sedapat mungkin dengan metformin dan diet yang bagus kita akan bebas dari gula. Ya betul. Jadi yang metformin, saya bicara juga sama ada saudara yang makan metformin sama glamepran. Saya bilang maximize dulu metforminnya tambah dulu, baru kalau gagal baru glamepran. Karena saya kurang senang glamepran. Bisa tambah gemuk karena kalau makan glamepran. Kesimpulannya, sangat penting mengetahui penyakit diabetes. Karena diabetes adalah suatu penyakit kronik, tidak dapat sembuh, tetapi dapat terkendali dan tetap dapat hidup sehat. Sangat penting menjaga dan merubah pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Ya. Selanjutnya kita memasuki sesi kedua. Kami persilakan Dr. Luciana untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Kita memasuki sesi tanya jawab ya, interaktif. Silakan Bapak Ibu yang ingin tanya apa saja, jangan malu-malu.
apa yang tidak kurang jelas dengan bahasa awam, nanti akan kita bantu. Di sini ada Dokter Lukas, Dokter Indriana, semua dokter senior kita. Kalau saya masih senior. Oke, waktunya kurang lebih saya kira kita kasih 3 pertanyaan dulu. Mungkin ya sebentar. Oke, pertama Om, untuk perkenalan sebutkan nama, alamat di mana. Selamat siang Bu, selamat siang Pak. Saya mau tanya, periksa ke dokter spesial kencing manis. Yang satu memberikan insulin, yang satu memberikan dipen sama metformin. Apakah dua-duanya dimakan? Apa hanya yang mana yang harus diminum? Satu memberikan sebelum makan pakai dipen 2 mili. Terus setelah itu habis makan metformin. Terus dokter satu lagi, udah kamu sekarang diputuskan pakai insulin. Jadi saya dua-duanya dikasih dokter dua-duanya, satu insulin, satu yang ini. Yang mana yang harus dipakai, apa dua-duanya apa satu aja yang ini? Oke, I got it. Terima kasih. Oke. Metforminnya berapa? Berapa kali? Metformin itu hanya 2 kali kalau nggak salah. 502 kali. Iya. Terus kelemahannya berapa? Kalau gliben itu sebelum makan. Berapa miligram? 1 kali 2 miligram. 2 miligram. Maximum dosnya apa mal? Gliben. Ini apa ya? Pagi itu. Iya, gliben piring. Bukan, gliben piring. Oh, glimepiride. Oke. Oke, glimepiride bisa makan sampai 8 mg sehari. Tapi kalau saya sebelum insulin, mungkin saya akan naikkan metforminnya dulu selama masih bisa tolerate tuh. Kalau perutnya sakit mencret ya nggak bisa. Kalau bisa ditambah 2 kali 500 dia bilang. Tambahin jadi 2 sama makan pagi, 2 sama makan malam. Kalau bisa. Kalau mencret jangan. Metformin dulu sama metformin. Terus the glimepiride 4 mg sampai 4 sebelum makan pagi, 4 mg sebelum makan malam. Kalau itu sudah masih tinggi terus, gulanya masih tinggi terus, baru insulin. Ditambah, kalau udah maksimum, masih gulanya masih tinggi, bisa ditambah insulin. Ditambah, bukan nanti pilnya diberhenti, karena pilnya itu masih bagus untuk melayani. Take care of the meal, makanannya. Oh, kalau 360 memang. Coba aja dulu. Tapi kalau udah 360 kelihatannya unit insulin. A1C-nya berapa? Mesti ngomongnya dimainkan. Harus itu nomor 1. Nomor 1 A1C. Kalau A1C itu bisa tahu kita tuh mau apa nih. Kalau A1C-nya 13, that's it, insulin. Kalau A1C-nya lebih dari 10, that's it, insulin. Kalau between 7 ke 10, saya masih bisa main-main sama pil. Maaf Bu, saya itu kadang-kadang tergantung dari makanan sih. Nah itu. Ini kesalahan saya ini di sini saya ngomongin. Iya. Jadi kalau makanannya rakus ya, itu terlalu tinggi. Tapi kalau rendah ya, pernah saya ngedrop itu. Terus kasih dokter, langsung cukup rambut.
Iya, ini Nomor kita satu. lakukan. Nomor 1. Nah, di samping itu maaf ya dok, saya tadi kan mengenai buah-buahan tadi dokter bilang ya, buah-buahan apa yang harus bisa dimakan itu boleh, boleh. Seperti pepaya boleh, Pokoknya buah boleh 4 sehari. Buah boleh 4. Boleh. Kalau pepaya dua setengah cangkir apa ya? Dua ini. Iya. Jadi ini mana ini insulinnya yang di pending apa itunya, metodenya? Pilnya dulu. Hah? Kalau saya dinaikin dulu pilnya. Pilnya dinaikin dulu, jangan itunya di pending, insulinnya jangan dimakan dulu dari dulu. Tapi A1C-nya penting sekali loh. Penting sekali harus ke Prodia ini ngambil A1C. A1C-nya berapa dulu? Kalau A1C lebih dari 10 kemungkinan besar harus on insulin. Ya dulu. Memberikan sebagai moderator bisa memberikan ulasan sedikit. Terima kasih Dr. Paulus. Jadi memang betul. A1C di atas 10 itu harus insulin. Kebanyakan harus insulin. Kebanyakan. Kita bicara A1C, memang di India itu satu-satunya di Indonesia kita sudah NGSP, sudah standarisasi. Iya. Ya, sudah NGSP. Kalau sudah NGSP maka itu bisa didiagnosa. Kalau no NGSP tidak bisa buat diagnosa DM, diabetes mellitus, prediabetes or normal. Ini sudah standarisasi NGSP, National Glycohemoglobin Standard Program. Ya sudah. Karena setiap etnis ya itu lain-lain. Jadi setiap negara harus punya standarisasi supaya cocok untuk bisa diagnosa diabetes, prediabetes or normal. You agree? Ya. NGSP, Prodia pakai NGSP dan satu-satunya di Indonesia. Semua cabang ada. Bisa kan? Ya, tetapi ya sedikit mahal. Ada harga ada. Sedikit mahal. Salah satu mahal. Ada pertanyaan lain? Yang mau tanya Bu Diana, saya mengidap hipo. Dijelaskan oleh diabetes mellitus. Kalau saya mungkin hipo, itu bagaimana caranya agar supaya tidak terlalu turun gulanya atau bisa menjadi hipo, menjadi DM. Hiponya, kenapa hipo? Kalau makan obat bisa hipo, kalau cuma air hipo. Dan makan obat. Kenapa hipo dong? Sekarang Pernah cek? berapa? Cek gula darah. Artinya itu kalau mau puasa tinggi, itu begitu. Berapa tinggi? Berapa tinggi? Antara 110, 100. Kan? Tapi kalau itu 2 jam, drop berapa 9. Karena makan gula, Ya. makan obat. Makan gula. Makan gula saya sengaja makan gula. Postprandial hypoglycemia. Itu sprandial tapi pernah terjadi Tapi 109 sebetulnya nggak apa-apa. ya. Jangan makan obat diabetes. Tapi kemudian memang fasting glucose dan Oke, baiklah. Maksud saya bagaimana caranya supaya jangan drop gitu. Oke. Terus yang kedua, akan menyimak dikit. Nanti diceritakan gula ke karbohidrat kan dikelola oleh pankreas, jadi tenaga atau apa. Saya tanyakan natrium oxide dikelola oleh apa menjadi apa? Thank you. Hypoglycemia itu sering orang yang kayak saudara yang hypoglycemia biasanya cenderung jadi diabetes. Lebih lanjut biasanya jadi diabetes. Kenapa orang hypoglycemia? Itu karena insulinnya tuh males. Yang harusnya waktu makan terus waktu insulinnya naik sama gulanya, ini males lebih naiknya kemudian. Jadi waktu sugarnya
insulinnya sebetulnya sama-sama naik, tapi itu naiknya telat. Jadi waktu 2 jam kemudian Anda bisa turun blood sugar. Gak boleh makan simple sugar, tidak boleh makan orange juice apa simple sugar itu kayak cake, seperti diabetes. The best paling baik makan 6 kali sehari. Makan sedikit. Kalau makan pagi, makan setengah nanti jam 9, 10, makan setengah breakfastnya, habis itu makan siang, habis itu makan afternoon snack, jajan-jajan, habis itu dinner, makan itu. Kelihatannya Anda kurus, jadi boleh makan 6 kali. Jangan yang manis-manis tapi. Kalau pagi, biasanya bulannya. Jangan, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan gula. Anda harus makan yang kayak diabetes, kayak orang dahaga. Jadi boleh makan semua 6 kali sehari, sekecil-kecil dong. Tapi nggak boleh makan gula. Kalau makan gula, tambah-tambah. Pankreasnya kaget-kaget, ada gula. Saya harus bikin insulin. Tapi telat, jadi drop. Harus 6 kali makan sehari, tapi nggak ada gula. No sugar. Ada lagi pertanyaan? Kedua, makan kan dikit. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah timbang itu model natrium atau NaCl itu kalau masuk dikelola oleh apa menjadi apa? Ini NaCl tuh garam. Ada Kenapa garam? TIO. Kalau makan yang sehat makan ke Dikelola oleh apa menjadi yang apa? polos sama Oh, ginjal sama ada juga kelenjar yang namanya adrenal gland, yang juga ada hormon yang namanya aldosteron. Itu makanya kalau tekanan darah tinggi, kalau makan garam terlalu banyak, itu karena kegagalan dalam kalau saltnya itu absorbed. jadi stuck karena penyerapan Ya, terus jadi tinggi tekanan darahnya, ginjalnya sama adrenal gland-nya. Jadi nggak boleh makan salt, nggak boleh terlalu banyak makan salt. Semuanya tuh harus tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Semuanya tuh in moderation. Saya hipo, ada pun hipo, ada juga hipo kalium. Hipokalium juga. makan pisau. Anda ini jadi interest buat saya karena ada adrenal problem yang aldosteronnya terlalu banyak. Mungkin harus tes itu aldosteron. High blood pressure kan? Tekanan darah tinggi? Enggak. Tapi hypokalemia, wow, interesting. And hyponatremia? Kalau gitu Anda terlalu banyak minum air. Plain air tuh terlalu banyak minum air. Karena kalau terlalu banyak minum air jadi itu dilute blood, mengencerkan darahnya, jadi darahnya encer, jadi saltnya turun, semuanya turun. Terlalu banyak minum air, betul. Jangan minum air, terlalu banyak. Malahan kalau orang-orang 1 liter buat Anda 1 liter, nggak boleh lebih. Normal boleh 2. Kalau problemnya kidney-nya dia nggak bisa handle, nggak bisa handle. Saya harus cukup gitu ya. Nanti diberi kesempatan lagi. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Iya. Iya, selamat siang. Tadi dijelaskan jadi kita harus menjaga makan
tahan gula. Nah, saya mau tanyanya berapa sebetulnya satu hari, berapa gram atau ukurannya berapa sendok makan yang baik? Saya selama ini setiap hari ya, jadi tidak kurang dari 6 sendok makan gula setiap hari. Kenapa? Kenapa harus makan? Ya itu kebiasaan. Tapi selama ini saya rasakan tetap normal, gula juga normal terus dengan aktivitas saya setiap hari sampai berkeringat gitu. Bukan diabetes, tapi saya kan anjuran semua pasti kurangi gula, banyak yang anjurkan saya gitu, saya belum kurangi karena saya takut kalau saya mengurangi gula apakah tidak timbul efek lain untuk tubuh saya, karena selama ini dengan konsumsi yang begitu saya rasakan normal saja. Ya, karena kamu dari sononya mungkin nggak jadi diabetes, jadi masih boleh. Boleh, jadi tetap nggak ada batasan, mau 6 sendok itu juga ada batasan. Nggak apa-apa. Mungkin kalau that's the thing. Sebenarnya suami saya kemarin juga bilang, kamu ngomong selalu ngomong in moderation. Ya, setiap orang tuh lain-lain. In moderation tuh apa? You know, barusan kamu tanya. Terus betul pertanyaan asing benar sekali. Apa itu yang normal itu berapa? Selama nggak mengganggu, ya lebih baik dikurangi. You know, nggak ada yang tahu kapan kamu bisa jadi diabetes. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau individual, jadi kalau bisa dikurangi 1 sendok instead of 2 sendok, why not? Tapi nggak ada scientific study-nya, nggak ada ilmunya yang bilang 1 sendok cukup, 2 sendok terus. Nggak ada. Misalnya kan selama ini selalu semua umum makan setiap minum manis. Ya dikurangi lah. Artinya asam makan terlalu banyak dibandingin yang lain. Ya, terima kasih. Menurut saya, Ini suami saya dia tuh sebetulnya ahli kandungan, tapi mau lahirin bayi. ini menurut saya, ya kalau orang normal nggak punya diabetes makan apa saja boleh. Berat satu kali nggak boleh. Jadi dilihat yang penting itu jangan jadi gemuk, karena gula itu bikin gemuk. Jadi misalnya kalau main tenisnya terlalu banyak dan gulanya lebih banyak ya nggak apa-apa. Kalau begitu naik banyak gula makan, ternyata setelah timbang seminggu kemudian naik, ya artinya gulanya dikurangi. Jadi based on the weight instead of kayak orang diabetes. Ini nggak berlaku buat Ya, jadi nggak usah dirubah. Karena saya berat badannya udah berpuluh-puluh tahun 70 terus. Kali nggak tahu. Bagus kan olahraga. Oke, nomor 1 tuh olahraga. Lihat benda Stefan. Yes. waktu masih 10 menit ya. 10 menit. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini jadi berdiri semua di sini. Nah, serunya ya. Yes. Apa mungkin dokter di sini duduk beda sambil. Oke, mungkin bisa ya selanjutnya pertanyaan berikutnya. Selamat siang dokter. Ya kebetulan mama saya juga penderita diabetes, tapi diabetesnya lebih ke diabetes kering ya. Diabetes kering. Katanya ada diabetes kering, diabetes basah. Kalau ada kalau diabetes kering biasanya meskipun gula darah tinggi luka tuh nggak apa-apa. Untung aja. Diabetes
Nggak usah. Tidak ada kayak gitu-gitu. Ya soalnya pemahaman kita orang awam sana. Nggak apa-apa. Amin. Saya cuma menerangkan bahwa sebetulnya nggak ada kering atau basah. Yang tahu yang basah itu karena gulanya tinggi, jadi infeksinya nggak baik-baik. Akhirnya dipotong kan. Berarti seperti mama saya menderita diabetes, bisa dikatakan pengkonsumsi obat untuk seumur hidup ya? Ya, kalau aku sudah memang diabetes. Ya nggak terlalu juga kan, kayak suami saya yang saya tadinya mau kasih metformin, terus dia loss 15 kilo, nggak usah obat sekarang. Misalnya seandainya mama saya berhenti karena gula darahnya sudah stabil. Oh ya nggak bisa, stabil karena makan obat. Seandainya berhenti nggak bisa. Stabilnya itu karena makan obat. Kalau berhenti itu kalau gulanya turun terus. Kalau gulanya turun kurang dari 70 ya harus di stop. Sulfonylurea. Nggak tahu obatnya apa. Obatnya diamikron. Dan tadi satu dokter bilang pertama Metformin. Ya, kalau gulanya turun terus, diamikronnya yang kurang harus stop. Metformin is the best. Terus ada satu obat Jawa yaitu daun insulin loh. Ya. Amerika dikasih hebat. Kan daun jadi kayak daun pohon-pohonan gitu loh. Itu namanya daun insulin dan sangat pahit, itu bisa membantu kan loh? Banyak sekali yang orang-orang ini, tapi salahnya ada bicara kalau mungkin ada dokter yang percaya gitu-gituan, saya percaya. Saya juga lagi saya lagi bilang sama mami, kenapa pakai beli gagal nasi gagal? Apa nasi gagal? Ini orang semua pada cari uang. Ini. Ya, soalnya mama saya juga konsumsi seperti itu dong. Paling nggak dia tuh jaga-jaga banget. Memang kita wanti-wanti hati-hati banget soal makanan. Iya, Nasi kayak gitu. jangan sampai daun-daunan lah. Kalau nggak pakai daun juga baik. Coba nggak usah pakai daun-daun. Kalau saya potong, Please. tadi herbal, betul. Herbal memang menurunkan punya blood sugar, but no ribothromycin effect. No apa? Ribothromycin effect. Efek yang lain. Contoh metformin. Banyak efek yang lain. Ya. Disfungsi endotel dan sebagainya, bla 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 bla. Resistant metformin. Ya. Nah, tapi kalau itu kita belum tahu. Memang akan menurunkan. I don't know. The problem is herbal medicine, of course. China, everything is herbal medicine is good to me. But I'm not familiar. Aku nggak familiar. Misalnya. Kan nggak percaya, aku nggak tahu. To be fair, supaya fair, saya tidak bisa komen karena saya nggak tahu. Tapi sebetulnya kalau ada daun yang hebat, Amerika langsung drug company research, langsung ambil riset, langsung invest money. Amerika itu money, everything is money, everything is fun. Jadi kalau ada yang sedikit bagus langsung itu. Emang soalnya daun itu sebagian besar rakyat, maksudnya masyarakat Jawa di sini itu dipercaya untuk membantu juga dong. Jadi banyak ada beberapa yang pakai kalau misalnya ini saya juga segala macam dimakan. Jadi kembali bagi saya itu tadi beliau tidak tadi tidak memberikan suatu suatu risol, tapi saya pribadi herbal itu memang betul menurunkan betul. Tapi kita lihat efek lain dari herbal berapa panjang. Kalau metformin banyak sekali. Jadi kalau metformin itu betul-betul dia akan membawa gula darah. Bagus lah. Tapi kalau dia memang menurunkan sebagai obat
waktunya masih ada yang mau bisa. Oke, 5 minutes more. 5 minutes more. 5 menit lagi siapa mau bertanya? Oh, ayo. Lagi. Terima kasih buat Bapak Manusia. Lady ingin bertanya dokter, apakah seseorang itu di usia senja katakanlah 60 tahun ke atas itu mengalami diabetes, itu apakah itu termasuk faktor keturunan dokter? Usia senja dokter. Kemudian yang saya amati ini kalau orang yang namanya diabetes itu mereka punya ilmu, orang Jawa bilang gablet. Jadi patokannya makan ya mati, tidak makan juga mati. Nah, itu kebanyakan seperti itu dokter. Kemudian apakah ilmu kedokteran itu juga ada menyangkut yaitu seperti tadi bilang dengan ilmu kedokteran Jawa. Itu menurut dokter bagaimana dokter? Oke. Keturunan ada keturunan itu bisa orang yang diabetes kayak ayah sama ibu saya diabetes, kesempatan saya jadi diabetes lebih besar kalau orang tua saya tidak diabetes. Tapi biasanya di tipe 2. Saya bisa diabetes kalau saya gemuk, saya kira kalau sekarang udah gemuk, tapi kalau gemuk lagi saya bisa jadi diabetes. Memang betul keturunan. Pertanyaan kedua, obat-obat yang segala macam. Mami barusan bilang, saya makan cinnamon. Itu nggak ada scientific study. Apa scientific study? Ilmu Pembuktian ilmunya belum ada. Mungkin ada, tapi selama Mami makan cinnamon selama nggak ada efek sampingannya, oke Mami. Kalau senang makan cinnamon makan, biar aja, nggak ada side effect-nya nggak apa-apa. Saya gitu. Kalau enggak maminya ribut terus. Saya mau makan cinnamon. Ya udah boleh. Kalau menurut saya nggak ada gunanya. Kalau kamu ada gunanya. Cinnamon masih banyak saat terus. Iya, sampai sekarang nggak ada apa-apa. Saya bilang mami itu wasting so much money, beli nasi diabetes, beli nasi apa saja. Karena di Indonesia banyak yang Nah itu kan uangnya dipakai yang lain. Oke, saya rasa Pokoknya buat dibawa ke tanah itu ya. Buat dibawa ke tanah. Pembangunan di tanah. Terima kasih karena waktu terbatas. Poin 1 menurut anak saya. Mana? Oke, last question please. Ini dokter gigi. Saya tidak menanyakan tentang masalah kedokteran gigi, cuma sekarang ini lagi gencar-gencarnya air yang dibasah-basah itu soal brosurnya tuh menanggulangi diabetes, kayak gitu perut. Dokter bagaimana karena promosinya juga ini Obama menggunakan mesinnya ini. Ada yang begitu sampai ada sekarang saya tidak jelaskan bagaimana kalau katanya sih di mana katanya Singapura airnya basah, gimana saya nggak ngerti. Basah asam Yang bagus akali pH tinggi. itu bagaimana? Kalau pH tinggi jadi Iya, ada yang begitu soalnya, ada yang promesi sampai begitunya. Tapi saya nggak bawa brosurnya. Tapi sebenarnya logisnya nggak ada ya. Sebetulnya iya, saya logisnya nggak ada. Menurut saya sih nggak ada. Kalau menurut saya banyak sekali sekarang fake news, hoax, apa namanya, iklan. Semuanya itu cari uang. Semuanya itu cari uang. Kalau menurut saya, kalau sebelum ada scientific study, kalau sebelum ada penyelidikan yang ilmiah, jangan itu saya jangan buang-buang uang. Aduh, payah banget. Oh iya. Biasanya juga. Jadi itu pengen saya waktu tapi saya mau tapi saya meninggal dengan liver cancer. Saya bawa papi ke Amerika untuk obat liver cancer. Tapi saya tahu persis papi itu akan meninggal di Amerika karena udah kemana-mana liver cancer. Waktu itu saya bilang sama papi makan apa aja boleh.
pergi ke Shinsei juga boleh, pergi ke China juga boleh, kemana aja boleh, selama papi bisa sembuh. Karena saya udah nggak tahu siapa. Tapi diabetes saya tahu persis apa yang aku bikin. Jadi air segala macam, saya tahu persis sekarang ini ya, studinya tuh nggak ada, ilmiahnya tuh nggak ada gitu-gitu air. Iya, karena sekarang untuk promonya mereka kan juga berani sekali. Saya lihat di YouTube-nya mereka. Di Amerika juga gitu. Kalau orang yang udah putus asa biasanya apa aja dimakan. Kalau yang gendutnya setengah mati, dokter saya kesini saya mau lose weight. Ya jangan makan. Oh tapi saya makannya sedikit. Selalu ngomongnya gini sedikit. Katanya gitu. Padahal nggak makannya banyak sekali. Tapi yang bilangnya makannya sedikit. Tapi minta lose weight. Tomorrow, besok saya harus lose weight. Kayak gitu loh orang-orang sana. Jadi orang yang desperate, orang yang putus asa ya begitu. Makan apa aja yang bisa lose weight. Yang penting ada jangan putus asa. Pesan Papa. Enggak lah, kali ini nggak putus asa. Suaminya ada di sampingnya. Satu hal. Papanya di depan. Papanya di moderatornya. Benar masalah renal. Kalau kita sebetulnya punya sistem hemostasis, karena ada suatu saat yang pH-nya berubah, maka tubuh kita otomatis mengatur ya sampai pH yang normal, normal. Jadi ada yang pH sekian Oke, saya rasa begitu waktunya bagi saudara-saudara yang masih ingin bertanya dan itu betul-betul satu hal yang serius. Mungkin Dr. Rusdiani bisa memberikan secara pribadi nanti setelah ini ya. Jadi datang setelah ini Dr. Rusdiani bisa akan melayani yang betul-betul yang serius ya, yang serius. Jadi jangan yang ya pertanyaan yang serius silahkan langsung bisa nanti setelah after this event. Oke, thank you. Thank you. Ya, oke, terima kasih. Saya kira karena keterbatasan waktu kita di sini juga Dr. Luciana punya acara yang lain. Mungkin sesi tanya jawab ini kalau diteruskan bisa sampai jam sore nih karena menarik sekali topiknya dan gak ada habisnya. Kencing manis itu dibicarakan dari pagi sampai malam gak ada habisnya. Menarik sekali karena multi complicated. Saya kira demikian. Saya serahkan ke Dr. Lukas. Ya. Oke, terima kasih Dr. Paulus selaku MC maupun sebagai ketua juga. Amin. Khususnya untuk Dr. Luciana. Mungkin di US itu ada semacam genes senam untuk diabetes. Ya. Di Indonesia pun ada. Kita akan sedikit pintar saja presentasikan persada yang ada di negara. Ya sekarang saya. For 10 minutes. Oke, please. Oh, persada dulu, organisasi dulu. Tolong, Yudita. Bersedia dulu. Ini kan artinya senamnya. Bersedia. Ya, oke. Persatuan Diabetes Bersedia Kota Tegal. Kebetulan sekretariatnya ada di Laboratorium Klinik Brodia. Kita punya di sini cabang daripada pusat pengurus besar Bersedia mungkin dokter nomor ketuanya adalah Prof. Sidartawan Sugolo, ya, Cendera ada Bersedia. Bersedia adalah sebuah organisasi untuk orang-orang yang peduli terhadap penyakit diabetes mellitus. Saya rasa sama di US ada kan juga, ya, dan IDF ya, IDF tadi, American Diabetes Association. Sejarah Bersedia yang didirikan pada tahun 86 mengantar Mas Adi pada waktu itu di Bandung, diterima sebagai anggota IDF International Diabetes Federation pada tahun 1994
organisasi untuk orang-orang peduli terhadap penyakit diabetes mellitus. Jadi orang-orang yang care terhadap penyakit diabetes mellitus. Persatuan Diabetes di Tegal berdiri 14 Juni 14 Juni 2006 ya, 14 Juni 2006. Pada waktu kita berdiri dengan saya dengan Dr. Nurmila dengan satu pengurusan yang sederhana. Saya kebetulan ada 2 saudara yang ikut bergabung dengan kita waktu itu. Satu sebagai bagian senam, bagian olahraga adalah Ibu Stefanus. Silakan Ibu Stefanus berdiri. Ini adalah seksi olahraga yang pertama. Beliau adalah sebagai memimpin diabetes, ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, pada saat organisasi ini ada di Tegal, kita sama sekali no money, nggak ada uang gitu ya. Kemudian diutangi dari Prodia sementara, dan kita didukung donatur beberapa tahun oleh juga saudara kita di sini, Pak Sunarto Wijaya. Teksnya ada, ada hadir. Selama beberapa tahun kita diberi suntikan dana supaya organisasi non-profit ini bisa berjalan. Jadi 2 orang terlibat di dalam tumbuhnya Persada Kota Tegal. Sekarang ini pada saat ini Persatuan Diabetes Indonesia Tegal ini penasihatnya ini ketua, saya hanya sebagai wakil ketua ya. Jadi wakil ketua itu biasanya member saya. Dan ini seksinya ada beberapa seksi medis, seksi kimia mengadakan satu presentasi dan sebagainya. Kita secara teratur mengadakan seminar awam, tapi untuk para diabetesi yang umum yang ikut bergabung di senam diabetes. Persatuan Diabetes Indonesia kegiatan rutin di Tegal, yaitu senam bersadia 2 kali seminggu, pengukuran tekanan darah setiap Rabu di Kardina dan Sabtu di DP Mall. Mohon Bu Stefanus bisa bergabung. Dekat itu dengan Citra Bahari, kegiatan berkala ada jalan santai, seminar kesehatan dan piknik. Organisasi ada rapat, iklan dan seminar. Ini kegiatannya senam Persada, terus kemudian ini edukasi diabetes walk. Ya. Diabetes walk kita lakukan setiap World Diabetes Day. Oke, next time World Diabetes Day, ya, 14 November. Ya. Ya, kalau Oktober itu obesity World Day, 11 Oktober. Oh, udah tahu. Oke, saya rasa itu. Sekarang saya akan menyampaikan presentasi peragaan daripada senam diabetes di Indonesia. Tapi sepenggal saja, hanya membutuhkan waktu kira-kira 10 menit. Please, silakan mulai. Salam.
Oke, terima kasih Bapak Ketua BAB atas kesempatan presentasi yang bersahaja. Dan himbauan kami bagi saudara-saudaraku yang ada di DKI Tegal maupun simpatisan, bagi mereka yang tergerak hati untuk menjadi donatur, kami siap sekali dan memohon kalau berkenan membantu kami sebagai suatu organisasi non-profit yang perlu dana. Sementara ADO masih ada, tapi kadang-kadang kita untuk kegiatan nasional dan sebagainya, apalagi internasional nggak bisa. Kalau yang di Jakarta itu pusat sarana itu dananya besar ya, dan mereka didukung oleh cukong-cukong ya, orang bos-bos gede, tidak mau kemana pun dia banyak dana. Nah, kami mohon pada kalian yang tergerak silakan menghubungi kami. Kami menerima dan semua pembukuan terbuka semua. Setiap tahun kita kasih pembukuan kepada para donatur. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ada yang tergerak. Dr. Paulus, thank you. Terima kasih. Terima kasih pada moderator ceramah pada siang hari ini. Bapak Ibu, akhirnya waktulah juga yang membatasi kita. Demikianlah acara ceramah mengenai diabetes mellitus pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar dari ceramah pada siang hari ini membuat kita lebih paham, memahami, sehingga kita bisa mengelola penyakit ini dengan baik. Sedikit saya sampaikan juga bahwa di Indonesia sekarang sudah ada social insurance dari pemerintah, dari namanya program BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana BPJS ini menanggung dua penyakit kronis, ya, yaitu diabetes mellitus dan hipertensi, di mana kalau mempunyai mengidap penyakit diabetes dan hipertensi ini, peserta BPJS bisa mendapatkan obat-obat diabetes secara gratis, tinggal ambil di BPJS selama 1 bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali itu diambil obatnya. Tapi harus melalui dokter keluarga, dokter FKTP, dokter tingkat pertama, begitu. Dan di selain secara kuratif melalui obat juga itu ada berbagai macam program, antara lain senam preventif, di mana memang suatu pokok utama pengobatan kencing manis ya adalah eksersis olahraga. Itu yang kadang-kadang orang awam nggak mengerti. Salah satu pengobatan kencing manis adalah olahraga. Kemudian education, seperti kegiatan pada siang hari ini adalah education, ceramah. Jadi harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti bagaimana sih gejalanya, bagaimana sih penyakitnya, bagaimana sih komplikasinya, kita nggak mengerti, ya. Sehingga kita nggak mematuhi istilahnya, sehingga istilah mulia ini double gitu. Padahal itu bisa dikelola, gitu ya. Ya, jadi ada program preventif, promotif, dan kuratif, ya. Itu sedikit saya tambahkan. Jadi kalau ada bapak ibu yang sakit kencing manis, berobatlah ke dokter, berkonsultasilah sejelas-jelasnya, harus mengerti. Jadi sudah ada di Indonesia, sudah ada BPJS, social insurance yang bisa untuk mengelola penyakit ini dengan baik. Saya kira demikian. Akhirnya saya mengucapkan atas nama bidang kesaksian dan pelayanan Majelis Gereja Kristen Indonesia Tegal mengucapkan banyak sekali terima kasih pada siang hari ini pada Dr. Luciana Loman yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela pulang kampungnya ke Tegal untuk bisa memberikan mengisi acara pada hari ini. Juga kepada nggak lupa juga kepada keluarga tante
Diana Sari Budiono, kepada Dr. Indriana juga yang telah membantu, yang selama ini membantu saya juga untuk komunikasi dengan Dr. Luciana by email. Maaf kalau ada kekurangannya, karena tanpa ada Dr. Indriana sih juga nggak bisa untuk berkomunikasi. Ucapkan banyak terima kasih, semoga pelayanan Dr. Luciana, Dr. Indriana memberikan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kira demikian. Baiklah, marilah kita tutup ceramah pada siang hari ini dengan doa yang akan kami mohon pimpin Pendeta Emeritus Stefanus untuk menutup doa ini, sekaligus nanti diakhiri dengan acara makan siang bersama. Oh, sebelumnya saya lupa, saya akan memberikan kenang-kenangan saya lupa kepada Dr. Luciana. Sebelumnya kami persilakan Pendeta Stefanus untuk menyerahkan. Saya lupa sedikit. Tunggu. Mari kita akhiri doa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan yang sudah menyertai kami sejak awal ceramah sampai akhir ceramah ini. Kami juga mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan telah mengirim Dr. Luciana Luman bersama kami untuk membahas tentang diabetes mellitus. Keterangan-keterangan yang diberikan kiranya dapat berguna bagi kami, baik yang sudah terkena diabetes mellitus maupun yang belum, atau bagi keluarganya, sehingga ini merupakan suatu pengetahuan yang berguna untuk kehidupan kami. Tuhan, kami juga mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi Ibu Dr. Luciana Luman dan keluarga, kalau nanti pada saatnya juga akan kembali ke Amerika untuk melayani lagi di sana. Berkatilah pelayanannya, berkatilah pekerjaannya, sehingga apa yang Tuhan berikan melalui Ibu Luciana Luman dapat berguna dan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sana. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas makanan siang hari ini. Kiranya semua itu boleh menguatkan tubuh kami dan menambah syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memelihara hidup. Demikian pula kalau nanti kami pulang ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.